Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta jemaat. Pertama, ibadah Minggu 17 Mei 2020. Ibadah Minggu 17 Mei 2020 akan diselenggarakan secara online dan jemaat dapat mengikutinya dengan melaksanakan di rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Berikutnya, Sakramen Perjamuan Kudus. Mempertimbangkan fakta bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, maka Sakramen Perjamuan Kudus yang seharusnya dilaksanakan dalam Minggu tanggal 10 dan 17 Mei 2020 ditiadakan atau ditunda sampai kondisi kembali aman dan memungkinkan. Dengan segala kerendahan hati, jemaat diajak untuk beriman dan bertindak tanpa terpaku pada ritual, melainkan menjalankan ibadah yang bertujuan menghadirkan cinta kasih Allah dan kepedulian terhadap sesama. Mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Berikutnya, pengumpulan persembahan. Selama masa tanggap darurat COVID-19, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dengan memilih salah satu dari 3 alternatif sebagai berikut. 1. Jemaat langsung memasukkan persembahan mingguan, pembangunan pastori, ataupun PRB dalam kotak yang disediakan di kantor gereja setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 11 WIB. Masing-masing amplop mohon diberi tanggal dan jenis persembahan. 2. Jemaat menitipkan persembahan dalam amplop tertutup yang telah diberi tanggal dan jenis persembahan kepada majelis wilayah dengan tetap mentaati physical distancing. 3. Jemaat mengirimkan persembahan via transfer ke rekening bendahara, rekening BRI Britama 3022 01 002685 506 atas nama Wiwi Susilawati. Bukti transfer dapat dikirim via WA kepada Ibu Sulistiawati 0852 678 14754. Jemaat dihimbau tetap berhati-hati ketika antri di ATM. Untuk ibadah hari ini, jemaat dapat mempersiapkan 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan untuk pembangunan pastori. Berikutnya, program peduli COVID-19. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana peduli COVID-19. Sebagian dari dana yang telah terkumpul dari jemaat dan donatur telah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut. 1. Pembelian 4 buah infrared thermogun. 2. Membantu pengadaan APD bekerja sama dengan Stikes Bethesda. 3. Pembelian alat semprot dan disinfektan. 4. Pembuatan tempat cuci tangan di Gereja Kertodadi. 5. Penyediaan hand sanitizer di 4 tempat ibadah. 6. Pemberian vitamin bagi petugas pelayan ibadah ataupun jemaat yang membutuhkan. Majelis Gereja masih memohon partisipasi warga jemaat untuk bersama-sama menggalang dana secara sukarela dengan peruntukan sebagai berikut. A.
pembuatan tempat cuci tangan di 4 tempat ibadah. B. Pemberian bantuan berupa sembako, bentuk lain bagi saudara-saudara di sekitar kita yang terdampak kebijakan physical distancing. C. Membantu beberapa rumah sakit yang sangat membutuhkan alat pelindung diri. D. Pengadaan alat kesehatan, bahan, atau obat-obatan yang dipandang perlu. Bantuan atau donasi dapat diserahkan melalui bendahara gereja atas nama Ibu Wiwi Susilowati atau tenaga kantor gereja atas nama Saudari Citra. Berikutnya, hotline pelayanan kesehatan 24 jam. Komisi Kesehatan membuka hotline pelayanan kesehatan 24 jam untuk melayani konsultasi kesehatan, keluhan penyakit, serta screening COVID-19. Adapun kontak yang dapat dihubungi Dr. Envan dengan nomor HP 0878505917, Dr. Tanti 0811511084, Dr. Putri 082133133141. Bagi segenap jemaat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menghubungi nomor tersebut. Demikianlah Warta Gereja tanggal 10 Mei 2020 pada hari ini. Selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit di website GKJ Pakem. Panggilan beribadah, jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengawali ibadah pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8 dan 9 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib." Demikianlah kiranya kita datang kepada Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, dengan penuh syukur dan sukacita kita menghampiri hadirat Tuhan dan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama, "Angkatlah hatimu pada Tuhan." Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, kita telah memilih untuk menjadi orang Kristen, yaitu orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman tidak sekedar berarti percaya. Beriman berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang kita imani. Dalam berbagai kondisi hidup, iman harus terus dipelihara dan dipegang teguh. Iman juga mendorong untuk bersaksi dan berkarya bagi Dia. Maka setiap tindakan dan tutur kata kita hendaklah mampu memberitakan perbuatan besar dari Allah, sehingga semakin banyak orang mengenal cinta kasih, berkat, dan keselamatan dari Allah melalui Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita lantunkan pujian syukur kita dalam Kidung Jemaat 145 pada bait yang pertama dan ketiga. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam menyanyi merdu, diberi bagi Allah, dunia beralih restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memati dera, matinya disadar aib, lalu dikubur segera. Harta gembira sekali, kubur terdapat benar, telah hidup kembali, kita beralih senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita membuka bagian dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-22, dimulai pada ayat 37 sampai dengan ayat 40. Kita akan berefleksi bersama di dalam pengakuan dosa kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dan kini saudara, kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Kita akan membuka bagian dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 atau pasal yang pertama di ayat 3 sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan saudara, kita juga akan menerima petunjuk kehidupan baru. Terimalah petunjuk hidup baru melalui bagian surat Paulus dalam 1 Korintus pada pasal 15 di ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita sediakan diri kita untuk ada dalam karya kasih Tuhan. Kita bersama akan nyanyikan kesanggupan
dalam Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Mekah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama menguntai segenap rasa syukur dan syafaat kita. Kita akan naikkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan yang adalah anugerah pemberianmu. Tetapi kami sadar bahwa di dalam pemberian itu ada pengutusan, bahwa Engkau memanggil kami terlibat di dalam karya kehidupan dengan Engkau, bahwa Engkau memanggil dan menetapkan kami untuk ada di dalam karya kasih-Mu, mewarta cinta-Mu di dalam kehidupan setiap hari, di dalam segala situasi, dalam suka dan duka kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan kerapuhan kami untuk ada dan terlibat dalam karya kehidupan-Mu. Kami jemaat Tuhan dimanapun kami ada dan Tuhan tempatkan secara khusus dalam persekutuan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Pakem. Engkau menolong koordinasi yang terus dibangun oleh majelis jemaat. Di tengah situasi yang kami alami, di tengah keprihatinan yang menjadi bagian hidup kami semua, kami tetap memiliki kehangatan persekutuan. Engkau menolong setiap kami, jemaat-Mu, untuk terus berada dalam semangat karya kehidupan. Walaupun ada banyak hal yang berubah, kami yakin Engkau menolong dan menyertai, bahkan memantapkan langkah kami, bahwa kami tetap memiliki kehidupan dengan-Mu. Kami sadar, kami dipanggil juga untuk bertolong-tolongan menanggung banyak hal. Kami diingatkan untuk memaknai kehidupan persekutuan secara utuh. Karena itu kami juga mau serahkan saudara-saudara kami dalam kondisi lemah mereka, dalam sakit penyakit yang diderita mereka yang masih harus dirawat di rumah sakit, atau mereka yang sudah diperkenankan pulang. Tuhan, Engkau sumber belas kasih dan penolong. Karena itu kami serahkan mereka satu persatu di dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami, dalam relasi yang kami bangun di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Di antara keprihatinan tetap ada hal baik yang kami rasakan. Betapa kami Engkau ingatkan untuk hidup bersama dan menghidupi keluarga sebagai sebuah kehidupan yang utuh. Aktivitas yang kami jalani dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Kami yang lebih memiliki waktu untuk saling menyapa dan mendengar serta melakukan banyak hal. Ajar kami setia untuk ada di dalam kehidupan, di keluarga, di rumah masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami di tengah masyarakat. Ajar kami membangun relasi yang semakin baik. Bahwa peristiwa COVID-19 ini pun semakin menolong kami untuk bersama terlibat di dalam pekerjaan kasih, untuk saling menopang, saling menyapa melalui aktivitas kami, yaitu kepekaan dan kepedulian melihat kanan kiri tetangga kami,
Apakah mereka dalam kondisi yang baik-baik saja? Tentu dengan kesadaran juga kami dibatasi oleh perjumpaan secara fisik. Tapi kehidupan sosial kami dan kepedulian kami Engkau ingatkan untuk terus ditumbuh kembangkan. Kami percaya Engkau terus menolong kebersamaan ini dalam kondisi yang serba sangat terbatas. Kami juga berdoa pada akhirnya untuk kehidupan pemerintahan yang ada ya Tuhan. Engkau mengingatkan terus agar kami sebagai warga negara yang baik juga belajar mendisiplinkan diri. Menjaga kondisi masing-masing, menjaga kondisi lingkungan yang ada di sekitar kami, menjaga kesehatan dan memelihara kehidupan yang ada di sekitar kami, agar kami merasakan kebahagiaan bersama. Kami mematuhi apa yang sudah menjadi anjuran yang diupayakan oleh pemerintah untuk semakin memperkecil persoalan pandemi yang ada, untuk semakin mengurangi keprihatinan dan pada akhirnya semuanya dapat dituntaskan. Kami berserah kepadamu karena kami percaya Engkaulah yang empunya hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau memberikan kehidupan yang utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan itu, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama pada saat ini akan menerima sapaan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan mari bersama kita siapkan Alkitab kita akan buka bagian dari surat Petrus. Maka mari bukalah dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pada pasalnya yang kedua. Di ayat 2 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang
telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama tadi telah membaca firman Tuhan dan kita berharap dapat berjuang melakukan firman Tuhan. Dari membaca tadi kita bisa merasakan dengan baik bagi kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 2 dimulai di ayat 2 sampai dengan ayat 10. Dan temanya adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Beriman itu adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bicara soal iman atau beriman, berarti seseorang adalah orang yang kemudian memiliki refleksi, menghayati sesuatu dan meyakini sesuatu yang dihayati itu. Itu iman. Iman juga di dalam Alkitab diingatkan di dalam catatan Ibrani. Juga kalau saudara masih ingat di awal ibadah tadi, di sana diingatkan juga iman itu apa. Bahwa iman ternyata bukan sesuatu yang pasif. Tetapi iman itu selalu hidup dan dihidupi. Iman ternyata bukan hanya persoalan ya saya percaya, tetapi percaya yang kemudian mempercayakan apa yang dipercayai. Maka kalau kita katakan kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, itu berarti kita percaya dan mempercayai Kristus hidup dan kita hidupi. Lalu siapa Kristus yang saudara percayai? Banyak orang punya kesaksian masing-masing tentang siapa Kristus. Kristus dia yang memberikan kehidupan. Kristus dia yang menyelamatkan. Kristus dia yang memberikan banyak hal. Dan itu kita rasakan dalam perjumpaan kehidupan secara pribadi. Maka sekali lagi saudara, beriman berarti hidup aktif, percaya dan mempercayakan dirinya kepada Kristus. Saudara-saudaraku, lalu hidup aktif itu yang seperti apa toh? Apa ada orang yang hidupnya pasif? Ini hanya istilah saja. Maksudnya adalah kita diberikan anugerah berupa kehidupan, tapi kita nggak akan gunakan itu untuk apa-apa. Ya sudah, ngene wae cukup. Ngene wae cukup itu dalam arti ya udah gini aja deh. Nggak usah repot melakukan ini dan itu gitu. Terima saja. Itu bisa dikategorikan pasif. Tidak ada gerakan dan daya hidup untuk melakukan sesuatu. Maka lalu kemudian ada hidup yang aktif, yang tadi, oh ya saya sudah diberi anugerah oleh Tuhan berupa waktu dalam hidup. Anugerah ini mau saya apakan ya? Oh saya sadar ini pemberian tapi juga penugasan. Sudah diberi dan pasti dalam memberi itu ada maksudnya untuk menugasi kita. Tugasnya apa? Tadi tema kita mengingatkan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan melalui siapa? Ya tentu melalui perjumpaan hidup kita setiap waktu. Dengan orang-orang yang kita jumpai, dengan sesuatu yang kita jumpai. Setiap waktu itu, itulah tanda kehadiran Tuhan. Maka kalau kita bilang beriman, mengasihi,
dan aktif melakukan apa yang menjadi kehidupan pemberiannya, kita akan peduli dengan hidup yang kita jalani. Kita akan benar-benar menggunakan atau memanfaatkan hidup yang kita jalani seturut kehendaknya. Saya ingin mengajak kita nyanyi atau bernyanyi. Saudara yang bisa, sebelum peristiwa COVID-19 di Jemaat GKJ Pakem bahkan ada yang hafal. Ini adalah lagu yang ke-100 sekian kali dinyanyikan Bu Pendeta gitu ya. Saking seringnya waktu itu ketika ibadah saya mengajak jemaat untuk bernyanyi atau ketika di persekutuan. Dan saat ini saya harap saudara masih ingat itu ya. Kita akan nyanyikan pujian kita bersama, yaitu tentang kehidupan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan sekali lagi hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, masih ingat ya lagu itu ya? Kalau kita nyanyikan sambil kita rasakan syairnya bertutur hal yang begitu indah. Hidup ini kesempatan, hidup ini sesuatu yang sangat berharga, maka isilah dengan layani Tuhan. Melayani Tuhan tentu melalui kepekaan dan kepedulian kita melayani kehidupan di sekitar kita. Dan ini juga saudara, kalau kita lihat dalam konteks bacaan kita firman Tuhan melalui suratnya, surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pada pasalnya yang kedua ayat 2 sampai 10, di sana diingatkan ada kelekatan hati. Kelekatan hati pada Kristus yang memberikan kehidupan, yang memberi kekuatan iman untuk menghadapi segala situasi. Dengan sikap terus menghidupi imannya kepada Kristus. Karena Kristus adalah sumber kekuatan. Yang tadi diingatkan dalam lantunan lagu. Dan saudara-saudara, ada sebuah kisah. Seorang yang hidup dalam sebuah persekutuan bergereja. Dia terkenal dengan keaktifannya yang luar biasa. Kalau temannya dalam persekutuan gereja itu ditanya bagaimana dia hidup, maka akan dijawab luar biasa kesaksiannya. Sudah sregep, rajin gitu ya. Dia selalu ada dalam setiap kegiatan dan dia selalu memberikan dirinya
total kayaknya deh, gak ada kurangnya. Tapi satu ketika saudara, ada salah satu temannya yang memiliki pandangan berbeda. Yang itu kemudian membuat yang lainnya tertegun. Loh, kok kamu bisa memberi penilaian seperti itu? Dia itu rajin, gak pernah lowong kegiatan. Total dia memberikan hidupnya. Dan selidik punya selidik saudara. Lalu yang memberi penilaian berbeda ini menceritakan bahwa dia memiliki masalah dengan salah satu kawan kita. Dan itu sungguh dirasakan mengganjal hingga dia sebentar lagi akan pindah ke jemaat yang lain. Saya sudah mencoba bercakap-cakap dengannya. Dan alasannya adalah saya tidak bisa mengampuni dan tidak bisa memaafkan apa yang dia lakukan padaku. Sungguh sangat melukai hatiku. Maka aku akan pindah saja dari tempat ini, dari gereja ini. Yang ternyata tidak bisa menolong pertumbuhan imanku. Lalu dia katakan, apakah seperti itu? Dia mengajak diskusi. Bukankah iman itu seperti orang yang sedang berada di ayunan? Bukan hanya sesuatu yang membawa dia melambung, tetapi juga membawa dia harus berhati-hati dan bahkan tersendat. Bukankah iman itu adalah peristiwa yang utuh, orang senang dan juga susah. Ketika ia dalam kesusahan dan penderitaan bisa mengatasi persoalannya dengan baik, bukankah itu beriman dan bertumbuh? Tapi nampaknya tuturan temannya itu, nasihat dari temannya itu tidak bisa diterima. Maka lalu temannya mengatakan yang punya pandangan berbeda, bahwa apakah sungguh dia sedang mempercayakan hidupnya pada Kristus? Bukan berarti saya mau katakan, gak perlu kita aktif, gak perlu kita ada selalu di kegiatan, bukan. Tapi rajin, aktif, totalitas itu adalah bagaimana kita mampu untuk menghadapi segala situasi dalam kehidupan persekutuan yang penuh dinamika, dalam perbedaan-perbedaan yang selalu terjumpai, dan kita berani belajar untuk mengenali dan mengendalikan diri. Itulah hidup beriman kepada Kristus. Itulah kesaksian untuk mempersaksikan tentang karya hidup Kristus. Kalau kita lihat dan ingat, Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dicaci, difitnah, mengalami derita salib. Kalau saudara masih ingat kenangan itu, tapi dia toh tetap mempersaksikan kehidupannya, yaitu berkarya untuk semua orang karena cintanya. Itulah iman. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian surat Petrus tadi kita diingatkan, hidup ini adalah memberikan seluruh apa yang kita peroleh dari berkat Tuhan di antara segala kerapuhan diri kita untuk berkarya bersamanya. Bukankah ia mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah bangsa yang dia pilih? Maka kalau dia sudah memilih kita menjadi miliknya, hidup bersamanya, jangan khawatir saudara. Dia sendiri yang akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang dia melalui hidup kita. Kalau kita mau bersedia totalitas. Dengan segala tekanannya luar biasa, tantangannya luar biasa dihadapi. Dan tantangan serta tekanan yang paling besar itu sebenarnya diri kita sendiri. Mampu tidak mengendalikan, memanage sehingga dalam kehidupan beriman, kita ingat fokus kita kepada siapa sih? Oh, fokus kita pada karya hidup Kristus. Maka beriman pada Kristus adalah sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita dan berserah di antara kerapuhan diri. Benturan persoalan tidak membuat kita kehilangan harapan, tapi justru mengingatkan kita untuk membangun semangat berpengharapan dengan Dia. Kalau mengingat pada peristiwa pandemi di COVID-19 ini, kehidupan beriman semakin diingatkan.
Bisa jadi ini menjadi bagian yang menolong kita bertumbuh terus. Apakah dalam situasi yang sulit kita masih mau saling membuka diri, mendengar, menolong, menguatkan, di antara pasti perbedaannya banyak. Kalau orang sedang sensitif dengan berbagai persoalan biasanya mudah sekali pendapatnya tidak didengar, itu mudah sekali putus asa. Apakah kita masih mampu merangkai perbedaan dalam kondisi lemah kita ini untuk menghayati bahwa kita beriman pada Dia, bahwa Dia akan menolong kita dalam situasi sulit ini, dan Dia tentu punya caranya yang indah menyatakan tentang karyanya yang indah dalam hidup. Dan itu sudah kita rasakan, bukan? 2 bulan ini tetap setialah. Berkomitmen bersama dalam kehidupan jemaat yang dimulai secara pribadi dan dalam keluarga. Teruslah ceritakan kesaksian hidupmu tentang Kristus, yang dalam segala keterbatasan kita terus dihidupi. Kehidupan itu melalui berbagai cara. Teman, sahabat, saudara, yang secara fisik gak ketemu tetapi kita masih bisa bertukar informasi, bertukar ide, kreativitas, menguatkan, mendoakan. Lakukan itu terus. Dan di sanalah kita akan menjumpai kehidupan iman, bahwa kita dipanggil dan dipakai oleh Dia terlibat dalam karyanya. Bahwa kita disebutkan di ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihinya tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Dan di ayat 9 tadi diingatkan, kita adalah bangsa yang dipilih oleh Dia dan dipakai terlibat dalam perbuatan-perbuatan besar untuk berkarya dan bersaksi tentang Dia dan kebaikannya. Selamat untuk berjuang dalam hidup iman, nikmati dan belajar rasakan penyertaannya dalam segala situasi. Maka tantangan apapun kita tetap berdiri teguh dalam persekutuan hidup kita bersama Tuhan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Mari kita untai saat teduh ini dalam doa kita sebelum kita masuk dalam pengakuan iman. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kami beriman untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya, meyakini Engkau dan mengikut Engkau, menjalani hidup ini sebagai kesaksian yang hidup dalam tutur kata, pikiran dan perasaan dan sikap serta perilaku, yang dalam keterbatasan terus mengarahkan diri pada belas kasih-Mu. Secara khusus di situasi keprihatinan yang masih semuanya merasakan, kami dapat bertolong-tolongan menanggungnya dan merasakan bahwa Engkau terus ada dalam hidup kami. Tanpa harus mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi justru kami bertumbuh dalam perbedaan dan dalam berbagai hal yang unik di tengah dinamika kehidupan jemaat. Kami terus mampu untuk merasakan kehadiran-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam karya cinta-Mu, dalam belas kasih dan pengharapan kepada-Mu, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kini kita bersama akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan, dan nats persembahan kita terima melalui Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 393 pada bait yang pertama. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita akan mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menjadi sumber berkat di dalam segala aspek kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah pada saat ini. Dan ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan di dalam persembahan ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terima, Engkau sucikan persembahan ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, selanjutnya kami percaya bahwa Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa pada saat ini, menyerahkan saudara kami yang memelihara, mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, terima kasih selanjutnya Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga bisa terlaksana dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua ya Tuhan. Marilah selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan nyanyikan pujian kita. Kami undang jemaat untuk berdiri dalam Kidung Jemaat 424 pada bait yang pertama dan keempat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah ke kehidupanmu dengan penuh sukacita, bersaksi dan berkaryalah bagi Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap di rumah, dan senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.